Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang kepada Dr. Intan Renata selaku dosen mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Perkenalkan, saya Nadila Eka Putri selaku moderator dalam presentasi kali ini. Saya akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Baik, kelompok kami akan membahas tentang infeksi traktus urinarius. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Aisyah. Silakan kepada Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pengertian infeksi saluran kemih adalah kolonial bakteri di berbagai segmen di saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi bakteri yang paling dijumpai selama walaupun bakteriuria asimptomatik merupakan hal biasa, infeksi sistomatik dapat mengenai saluran bawah yang menyebabkan sistitis atau menyerang pelvis dan parenkin ginjal sehingga mengakibatkan pilonefritis. Next. Bakteriuria asimptomatik terjadi kira-kira pada 2-12% dari semua wanita hamil multipara dengan bawaan sel bulan sabit, bisa juga dengan wanita diabetes, kegemukan, riwayat infeksi saluran kencing, anomali saluran kencing, batu ginjal, dan kateterisasi uretra. Kira-kira seperempat wanita yang menderita bakteriuria asimptomatik kemudiannya akan menjadi penderita infeksi saluran. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Yusmita. Silakan kepada Rika, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nadila. Baik, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk membacakan materi. Kemudian selanjutnya etiologi organisme yang menyebabkan infeksi saluran kemih, yaitu Escherichia coli, dan yang lain termasuk Klebsiella coccus dan Micrococcus, semua anggota dari flora bakteri rektal dan peringal normal. Sekarang terbukti bahwa beberapa galur E. coli memiliki pili yang meningkatkan virulensinya. Bakteri uria dibagi atas dua jenis. Pertama, bakteri uria tanpa gejala atau asimptomatik. Kemudian kedua, bakteri uria dengan gejala atau simptomatis. Next. Gejala dan tanda. Hampir 95% infeksi terbatas pada kandung kemih dan bagian besar wanita hamil dengan sisis mengeluh nyeri pada daerah supra simfisis atau saat berkemih. Yang dijumpai adalah frekuensi berkemih meningkat, tetapi jumlahnya sedikit sehingga menimbulkan rasa tidak puas atau tuntas. Air kemih berwarna lebih gelap dan pada saat serangan akut, kadang-kadang berwarna kemerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rika Yusmita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Silakan untuk Karina, saya persilakan. Baik, terima kasih Nadila. Baik, terima kasih Nadila telah memberikan waktu membacakan materi. Lanjut, simfisis akan terasa nyeri lokal yang juga menyebar ke daerah lipat paha. Alasan ini juga menyebabkan ingin berkemih secara mikroskopik tanpa peningkatan leukosit, sejumlah eritrosit bakteri pada spesimen urin. Untuk menghindari kontaminasi, spesimen pemeriksaan diambil dari aliran tengah atau midstream. Setelah daerah genitalia, eksema
dicuci terlebih dahulu. Yang ketiga, hasil biakan bakteriologis air kemih umumnya memberikan hasil yang positif. Seringkali dijumpai piuria atau hematuria atau gloss hematuria. Terima kasih. Terima kasih kepada Karina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita. Silakan kepada Mita, saya persilahkan. Terima kasih. Untuk penanganannya, yang pertama ada umumnya dilakukan pengobatan rawat jalan dan pasien dianjurkan. Yang kedua, atur frekuensi berkemih untuk mengurangi sensasi nyeri, spasme, dan rangsangan untuk selalu berkemih, tetapi dengan jumlah urun yang minimal. Makin sering berkemih, nyeri spasme akan makin bertambah. Yang ketiga, hanya ibu hamil yang mengeluh nyeri hebat disertai dengan hematoria, memerlukan dan observasi ketat. Yang keempat, terapi antibiotika yang dipilih karioria astomatik apabila antibiotika tunggal kurang. Next. Pyelonephritis akuta. Pyelonephritis akuta disebabkan oleh E. coli dan dapat pula oleh kuman-kuman lain seperti Staphylococcus, Bacillus proteus, dan Pseudomonas aeruginosa dapat menyebabkan secara hematogen, limfogen, akan tetapi terbanyak berasal dari kandung kemih. Predisposisinya lain penggunaan kateter waktu persalinan atau kehamilan. Sekitar 1-2% wanita hamil mengalami pyelonephritis ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Mita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muti. Silakan kepada Muti, saya persilakan. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya dari keseluruhan kasus pyelonephritis pertama, 46% terjadi pada trimester 2 dan 40% terjadi trimester 3. Next. Selanjutnya gejala yaitu pyelonephritis akut ditandai dengan gejala demam, menggigil, mual, dan muntah, nyeri pada consta vertebrata atau pinggang, sekitar 85% kasus, suhu tubuh melebihi 38 Celcius, dan sekitar persen suhu tubuhnya di atas 40 derajat Celcius. Lalu sering disertai mual, muntah, dan anoreksia. Selanjutnya nyeri consta vertebra atau pinggang terjadi pada bagian kanan 54%, kedua sisi 27%, dan bagian kiri 16%. Lalu pemeriksaan air kemih menunjukkan banyak sel-sel leukosit atau bakteri. Hasil biakan menunjukkan banyak koloni mikroorganisme patogen. Terima kasih. Terima kasih kepada Moti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novia. Silakan kepada Novia, saya persilahkan.
Penanganan. Pertama, wanita hamil dengan pyelonephritis akut harus dirawat inap karena penderita sering mengalami mual dan muntah. Mereka umumnya datang dalam keadaan dehidrasi. Yang kedua, penderita datang dalam keadaan shock, lakukan tindakan yang sesuai untuk menangani shock tersebut. Segera lakukan pemasangan infus untuk restorasi cairan dan pemberian medikamentosa, pantau tanda vital dan diuresis secara berkala. Yang ketiga, bila terjadi ancaman partus prematurus, lakukan pemberian antibiotika seperti yang telah diuraikan di atas dan penata laksanaannya partus prematurus. Yang keempat, lakukan pemeriksaan urialisis dan biakan ulang. Next. Pyelonephritis kronik mempunyai sistem. Pyelonephritis akut atau gangguan obstruktif itu penyakit ini masih belum jelas, tetapi bukan hanya disebabkan oleh infeksi persisten. Yang jelas hanya sedikit dari orang yang mengalami serangan infeksi saluran kemih berulang kemudian mengalami infeksi kronik atau menderita gangguan ginjal progresif. Kasih. Terima kasih kepada Novia. Materi dari kelompok kami dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.